Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizur Arifin, NIM 1814101179. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada soal UAS pasar modal syariah. Soal yang pertama adalah bagaimanakah kondisi pasar modal Indonesia pada saat pandemi COVID-19 2020. Ya, di sini saya melihat data dari yang dilansir oleh alinea.com bahwasanya indeks harga saham gabungan tahun 2020 turun hingga 18,3%. Nah, ini tidak hanya terjadi pada Bursa Efek Indonesia, melainkan juga terjadi pada Bursa Efek Global. Lalu indeks harga saham gabungan turun hingga level terendahnya, yaitu pada level tanggal 24 Maret tahun 2020, yakni hingga di level 3.937 atau daripada dibanding itu atau turun 37,5% dibanding dengan indeks harga saham gabungan penutupan tahun 2019, yaitu di level 6.299. Lalu ada juga peningkatan yaitu peningkatan investor retail hingga tahun 2020 itu hingga mencapai angka 3,2 juta investor retail dalam setiap sektor, dari semua sektor. Dan hal ini juga sesuai dengan yang dilansir oleh bareksa.com bahwasanya pada tanggal 27 Oktober tahun 2020 indeks harga saham gabungan turun pada level 5.000, tepatnya 5.126. Namun demikian ada beberapa sektor yang mendapatkan mengalami peningkatan, yaitu pada sektor perdagangan yaitu menguat 1%, lalu sektor keuangan menguat 1,11%, dan pertanian menguat 3,23%, dan beberapa sektor-sektor lainnya. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya untuk menjadi investor syariah yang tidak menyalahi peraturan prinsip-prinsip syariah. Ya, yang pertama adalah kita harus memiliki niat yang tulus atau memiliki niat yang sesuai, bahwasanya investasi itu tidak digunakan untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Yang pasti niat kita berinvestasi itu adalah untuk mendistribusikan kekayaan atau harta kita ke dalam jalan yang benar, atau supaya tidak mubazir dan tidak salah arah. Nah, lalu sebagai investor syariah kita harus memahami betul prinsip-prinsip investasi syariah, khususnya saham syariah. Lalu kita harus bisa memilah-milih manakah emiten-emiten yang sesuai dengan DES atau daftar efek syariah. Nah, sebelum kita beli harus kita teliti terlebih dahulu tentang emiten tersebut, apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Apabila tidak sesuai dengan prinsip syariah, kita tidak diperkenankan untuk membelinya. Itu. Nah, jadi supaya kita tidak salah arah. Nah, oleh karena itu kita harus bisa teliti dan harus menunaikan akad investasinya sesuai dengan prinsip syariah. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.